Di awal film, kita melihat karakter utama kita seorang perempuan yang cantik bernama Grace. Dia ini lagi melakukan sesi pemotretan. Grace adalah seorang anak SMA yang baru lulus. Seperti anak-anak seumuran lainnya, Grace ini masih mempunyai ambisi yang setinggi langit. Dia pun sadar bahwa dirinya cantik, jadi dia bercita-cita menjadi seorang model. Oleh karena itu, dia membayar seorang fotografer untuk memfoto dirinya. Namun, si abang-abang fotografer ini malah mengambil kesempatan dalam kesempitan cuy. Dia tahu si Grace ini cakep, jadi dia minta Grace untuk membuka jaket yang ia kenakan. Setelah dia ambil beberapa foto, dia pun lebih jauh lagi meminta Grace untuk membuka bajunya. Abang-abang ini pun berjanji foto tanpa bajunya akan laku keras dan membuat Grace langsung menjadi kaya raya. Untungnya Grace tidak mudah tertipu dan langsung pergi meninggalkan abang-abang fotografer si mesum ini cuy. Grace sendiri mempunyai pacar yang bernama Matt. Ternyata keputusan Grace untuk menjadi model tidak disetujui sama Matt. Matt pun mengajak Grace untuk lanjut kuliah karena pendidikan adalah nomor satu cuy. Begitu juga dengan ibunya Grace yang bekerja di warung makan. Sebagai orang tua, ibunya pun mengharapkan Grace menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Apalagi model kan bisa dilakukan di sela-sela kuliah. Jadi ibunya berharap tidak harus mengorbankan waktu kuliahnya Grace. Namun, namanya anak seumuran Grace, dia pun masih bersikeras lah dan tegang kalau dirinya nih tetap mau jadi model gitu kan. Ibunya Grace pun cuma bisa mengelus dadanya sendiri melihat anaknya yang masih keras kepala. Singkat cerita, waktu si Grace ini mau tidur, si Grace ini secara tidak sengaja mendapatkan sebuah email tawaran menarik dari sebuah agensi. Agensi misterius ini menawarkan Grace untuk menjadi model dan semua biaya hidupnya termasuk akomodasi dan tempat tinggal itu semua tuh ditanggung sama agensi ini cuy. Dari perjalanan, apartemen, pakaian, pokoknya semuanya deh ditanggung agensi ini. Grace pun iseng-iseng aja nih mengirimkan contoh foto dirinya ke agensi tersebut. Keesokan paginya dia pun langsung ditelepon sama seseorang dari agensi tersebut. Orang itu bernama Hunter. Dia pun mengaku tertarik dengan foto-foto yang dikirimkan Grace semalam. Oleh karena itu, dia ingin Grace untuk pergi ke tempatnya untuk melakukan sesi pemotretan berbagai gaya. Grace akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia pun menulis surat perpisahan untuk ibunya dan menunggu hingga larut malam saat ibunya terlelah setelah bekerja. Dia pun pergi dari rumah tanpa pamit cuy. Nah ini dia nih, jangan dicontoh ya adik-adik. Bagaimanapun, kita tuh harus pamit kemanapun kita pergi sama orang tua kita. Oke, Grace juga mengirimkan WhatsApp ke cowoknya kalau dia pergi ke luar kota. Singkat cerita, ibunya pun terbangun dan membaca surat yang Grace tulis. Tapi ya gimana, semua ini sudah terlambat. Grace sudah sampai di kota tujuannya. Grace pun langsung disambut dengan Nicole, si asistennya Hunter. Grace pun diantar ke tempat pemotretan bersama Nicole. Terlihat menyenangkan ya. Grace pun akhirnya sampai di rumahnya Hunter. Dia pun tanpa banyak basa-basi langsung mengajak Grace untuk melakukan sesi pemotretan. Awalnya si Grace pun tampak malu-malu, tapi Hunter mencoba untuk membuat suasana menjadi menyenangkan. Di malam harinya, Grace udah gak enak banget nih. Dia udah ngerasa badannya capek dan lelah setelah perjalanan jauh. Namun si Hunter mencoba untuk menahan Grace dengan mengajaknya minum air putih. Setelah itu, Hunter pun menawari Grace untuk tidur aja deh di rumahnya. Dengan terpaksa, Grace pun ya nurut aja sama si Hunter. Karena sampai saat ini, memang Hunter masih baik nih dan tidak ada yang aneh dari gelagatnya dia. Grace pun diantar ke belakang rumah, tempat kamar tamu berada. Namun, setelah si Hunter keluar, pintu kamarnya tuh nggak bisa kebuka cuy. Nah loh, udah mana tasnya si Grace ketinggalan di luar lagi. HP-nya dia pun mati. Yang chargerannya ada di dalam tasnya. Grace yang panik pun menggedor-gedor kaca jendela di kamar itu. Namun karena kaca ini tebal banget, jadi gak kedengeran sama siapa-siapa. Dia pun lalu berinisiatif menelpon polisi untuk menggerebek si Hunter. Namun ternyata saluran telepon di kamar itu terhubung ke Hunter. Hunter pun hanya tersenyum melihat Grace yang berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Di sisi lain, Matt dan ibunya Grace pun mulai panik dan kebingungan karena sejak Grace pergi, dia nih nggak ngasih kabar sama sekali. Keesokan paginya, si Hunter pun datang membawa sarapan.
Dia pun akhirnya bercerita kalau dirinya memang doyan mencari perempuan muda dari antah berantah untuk dijadikan simpanan. Perempuan-perempuan itu lalu dia sekap di kamar ini dan diminta melakukan apapun yang si Hunter inginkan. Lalu si perempuan ini tuh direkam menggunakan beberapa kamera yang ada di kamar ini dan disiarkan ke pelanggan-pelanggan ke seluruh dunia. Beberapa alumni dari kamar ini pun sudah banyak yang lulus dan dibeli sama pelanggan-pelanggannya Hunter. Dan bahkan si Nicole, asistennya Hunter tuh juga ternyata mantan penghuni kamar ini cuy. Gokil. Hunter pun mengancam kalau Grace berbuat sesuatu, ibunya yang akan terkena imbasnya. Grace pun akhirnya nurut, bahkan dia pun memberikan password HP-nya dia. Selanjutnya, Hunter pun membalas pesan ibunya Grace dan cowoknya kalau dirinya nih baik-baik aja, jadi nggak perlu khawatirlah dengan keadaannya Grace. Singkat cerita, Grace pun mulai melakukan aksinya di depan kamera. Kali ini dia berperan menjadi cheerleader jadi-jadian. Gerakannya pun masih kaku banget. Namun, Hunter mengarahkan Grace untuk meliak-liukkan badannya sesuai arahannya dia. Hunter pun meminta Grace untuk membuka bajunya cuy. Ya mau gak mau Grace pun pelan-pelan membuka bajunya di hadapan kamera. Hunter pun seneng banget karena ternyata para pelanggannya Hunter tuh pada demen sama si Grace. Mereka sangat antusias melihat keteknya Grace yang sangat mulus tanpa bulu. Saking senengnya, si Hunter aja sampai nyebut nama Grace saat lagi ingin menggenjot si Nicole. Waduh. Di hari berikutnya, Grace berperan menjadi cewek cantik misterius. Dia pun mengikat rambutnya dan menggunakan kacamata. Lagi-lagi dia pun bergoyang ke kiri dan ke kanan. Sampai hari-hari berikutnya pun dia mulai makin menikmati pekerjaannya sebagai modelnya Hunter. Beda hari, beda pula kostumnya cuy. Ia pun semakin luwes dan semakin gemes dalam melakukan gerakan-gerakannya. Pelan-pelan, Nicole pun mulai cemburu. Karena tampaknya si Hunter kok nih makin lama makin tegang gitu kan ngeliat si Grace yang semakin cihuy. Akhirnya Nicole yang cemburu langsung melabrak Grace yang sedang sendirian di kamarnya. Dia pun langsung mengintimidasi Grace supaya jangan berharap lebih lah sama si Hunter. Karena Hunter adalah miliknya Nicole. Melihat ada kesempatan, Grace pun langsung kabur dari kamar. Namun, datanglah si Hunter yang memergoki dua perempuan ini yang lagi lari-larian. Hunter pun justru lebih condong membela si Grace. Dan dia pun malah memarahi Nicole untuk menyuruhnya dia pergi menjauh dari Grace. Selanjutnya, Grace pun bisa banget cuy mengambil hatinya Hunter. Dia pun pelan-pelan menggoda si Hunter yang memang kepalanya ini udah tegang banget dari awal ketemu sama Grace. Bener-bener ya si Grace jago banget cuy mengambil hatinya Hunter. Hunter pun akhirnya menghabiskan waktu ya sekitar 30 menitan lah di kamarnya Grace. Ngapain ya? Di sisi lain, ibu dan cowoknya Grace mendatangi kantor polisi karena mereka sepakat nih bahwa ada yang aneh dari Grace. Namun polisi nggak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada bukti yang kuat kalau ada sesuatu yang aneh terjadi sama Grace. Ya karena dari sosmed dan pesannya Grace tidak menunjukkan apa-apa. Gue ngerti banget sih gimana rasanya jadi ibunya Grace. Kehilangan anak yang dia cintai pasti berat banget. Ibunya Grace pun bahkan sampai menawari polisi ini sejumlah uang supaya setidaknya dia berusaha mencari di mana anaknya. Namun si pak polisi ini tetap aja gitu kan bergeming. Hari-hari berikutnya, si Hunter dan Grace pun semakin lengket. Hunter pun dengan tersenyum puas mengantarkan sarapan buat Grace sambil dia guling-guling nih di kasurnya Grace. Grace sendiri memasang pose yang manja dan siap beraksi. Hunter pun mengajak Grace untuk berjalan-jalan keluar menghirup udara segar. Namun dia tuh gak lupa untuk membawa pistol. Gokil. Hunter pun mengajak Grace untuk membeli baju di sebuah toko pakaian. Grace pun berpikir keras nih gimana caranya dia bisa lepas dari si Hunter. Dia pun mencoba menulis pesan di kaca kamar ganti menggunakan darahnya. Namun, si Hunter yang parno pun langsung masuk dan menodongkan senjata supaya si Grace ini tuh jangan main-main sama dirinya gitu kan. Grace pun akhirnya ditarik pulang balik ke kamarnya. Singkat cerita, salah satu teman cowoknya Grace ternyata melihat aksinya Grace saat lagi dia nih joget-joget. Dia pun ngasih tahu ke cowoknya Grace kalau ini bukannya cewek lu ya. Cowoknya pun langsung SMS ke nomornya Grace. Ya sudah tentu yang baca itu si Hunter dong. Akhirnya si Hunter memaksa Grace untuk menelpon cowoknya
dan bilang nih kalau semuanya nih baik-baik aja. Tapi ya sudah tentu dong, cowoknya tahu kalau semuanya itu enggak baik-baik aja. Cowoknya Grace pun langsung menelpon ibunya dan mereka pun akhirnya membagi tugas. Ibunya pergi ke kantor polisi dan cowoknya Grace melacak lokasi dari IP addressnya Grace. Namun, lagi-lagi dan lagi, si polisi ini masih nggak menemukan alasan kenapa dia harus melakukan investigasi lebih jauh lagi sama Grace. Aduh. Di sisi lain, si Grace melakukan pertunjukan yang lebih edan lagi. Dia pun disuruh mewarnai badannya menggunakan cat minyak yang disediakan Hunter. Grace pun perlahan-lahan mewarnai pundaknya yang mulus dengan warna merah merona, cuy. Untungnya, si Grace ini selain memiliki badan yang mulus, juga mempunyai akal yang cerdik. Dia pun membuat sebuah asap sehingga memancing alarm kebakaran ini tuh untuk berbunyi. Lalu, dia melumpuhkan si Hunter untuk menelpon polisi. Singkat cerita, polisi pun datang ke rumahnya Hunter. Polisi pun bertanya, tadi siapa yang nelpon? Gitu kan. Polisi pun berjalan ke arah kamarnya Grace. Namun, di saat si Hunter mau buka pintu kamar, tiba-tiba si polisi itu ditelepon untuk pindah tempat karena ada kecelakaan lalu lintas di sekitar rumahnya Hunter. Yah, usaha cowoknya Grace pun membuahkan hasil. Jadi, dia ini berpura-pura menjadi model dan memancing si Hunter dengan mengirimkan sebuah foto dan sama si Hunter pun direspon. Hunter suka dengan foto yang dikirimkan cowoknya Grace. Cowoknya pun berpura-pura pergi ke luar kota. Dia pun menunggu di stasiun. Di sana pun dia melihat Nicole yang menjemput si model seperti dia menjemput Grace di awal film tadi, cuy. Cowoknya pun mengikuti mobilnya Nicole sampai di depan rumahnya Hunter. Dia pun pelan-pelan masuk melalui pintu belakang dan sampai di kamarnya Grace, dia pun dicangkul sama Hunter. Cowoknya Grace pun pingsan dan diikat di atas kursi. Grace yang kasihan sama cowoknya akhirnya melakukan jurus terakhir. Dia pun mencium Hunter dan saat dia lengah lalu Grace menyerangnya. Grace pun kabur dengan cowoknya, sedangkan Nicole bukannya ngebantuin Hunter, malah ngebiarin Hunter mati perlahan. Mereka pun malah jadi gelut di dapur, cuy. Si Nicole akhirnya ketusuk pisau, sedangkan si Hunter pun akhirnya mati di teras rumah. Film ini pun berakhir dengan setahun kemudian, si Grace yang akhirnya kuliah dan berhasil menjadi model majalah di sela-sela kuliahnya. Dia pun hidup bahagia bersama ibunya dan cowoknya.